Anda jumlahnya spin, berarti densitas materi. Yang kedua, posisi pada saat medan magnetnya itu cukup membangkitkan, melakukan eksitasi atau tidak. Itu posisi eksitasi itu tergantung pada kekuatan medan magnet. Jadi, dan di dalam MRI itu kekuatan medan magnet itu dibuat berbeda, bervariasi dari ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi posisinya mempunyai kalau mau, makanya disebut resonansi. Posisinya itu diatur dengan kekuatan posisi resonansi itu dipengaruhi oleh medan magnet B0 dan tadi tambahan medan magnet radiofrekuensi itu menyebabkan terjadinya eksitasi, sebagian dari spin itu naik, dan kemudian itulah proses resonansi itu, makanya disebut magnetic resonance. Nah, setelah terjadi eksitasi, radiofrekuensinya di stop, dia akan turun lagi, itu memancarkan gelombang radio, itu yang merupakan efek dari resonansi yang kemudian ditangkap. Nah, posisi terjadinya resonansi itu tergantung B0. Makanya untuk mendapatkan B0 itu berkaitan dengan fungsi frekuensi. Jadi, apa maksudnya? Kekuatan B0 akan menentukan frekuensi resonansi, dan frekuensi resonansi itu kalau kekuatan B0-nya itu diatur secara spasial, frekuensi itu berubah secara spasial. Jadi dengan perubahan frekuensi secara spasial, maka akan didapatkan variasi spasial dengan hanya merubah frekuensi. Dan frekuensi bisa dirubah hanya dengan merubah besaran medan magnetnya. Jadi kalau MRI itu tidak ada komponen yang diputar. Itu briliannya MRI itu di situ. Jadi kalau tadi CT scan itu untuk mendapatkan data secara keseluruhan kan dilakukan proses scanning secara spasial kan, itu sama dengan proses Fourier transform. Nah, MRI tidak melakukan scanning spasial, cukup melakukan Fourier transform dengan merubah besaran magnetiknya. Jadi jauh lebih brilian, tidak melakukan rotasi secara spasial, cukup merubah medan magnetnya, itu akan mendapatkan spektrum frekuensi yang diperlukan untuk seperti proses Fourier transform. Karena sudah mendapatkan hasil fungsi yang diperlukan untuk proses Fourier transform, inversi baliknya cukup sederhana. Jadi langsung signal yang diukur oleh tadi gelombang yang dikirim itu merupakan hasil secara matematis Fourier transform dari proses mengubah besaran medan magnet itu. Jadi dengan melakukan proses inversi balik terhadap bisa dipelajari detail ya. Ini proses dari signal yang diukur itu langsung mendapatkan image awalnya. Rekonstruksinya MRI jauh lebih mudah dibanding CT scan. Cuman modalitasnya, hardware-nya menjadi lebih rumit karena apa? Tadi untuk merubah besaran medan magnet itu yang menggunakan apa yang disebut gradien jadi untuk mendapatkan medan magnet yang bervariasi secara spasial, itu ada menggunakan gradien magnetik, itu arah sumbu Z, arah sumbu Y, dan
arah cukup X. Gradien itu cukup medan magnet itu karena bisa dihasilkan dengan koil ya. Jadi dari koil ini dialirkan koil arus lewat koil ini akan didapatkan variasi medan listrik medan magnet itu ke sana. Nah dengan koil yang seperti ini variasi medan listrik secara vertikal suku Y, dan variasi koil dengan seperti ini akan didapatkan variasi medan magnet ke arah suku Z. Nah, dengan mengatur besaran arus akan bisa mengatur posisi variasi medan magnet itu. Dengan mengatur tiga ini bisa diatur posisi resonansi itu di mana. Jadi posisi resonansi itu cukup bisa dilakukan dengan mengatur besaran arusnya. Jadi dengan mengontrol besaran arus, ini bisa melakukan scanning seluruh titik di dalam ruang itu tanpa ada bagian yang diputar sama sekali. Jadi saya kira ini karya matematik yang luar biasa. Karena apa? Matematik itu, Fourier transform itu benar-benar diterapkan secara fisik. Saya kira ini merupakan modalitas, terus terang saya mengakui luar biasa briliannya. Kalau ini benar-benar berharga untuk dapat satu hadiah Nobel lah. Tahun 80 berapa ya? 89 atau 82. Ini. Tapi NMR sendiri juga pernah mendapat hadiah Nobel tahun 50-an. Modalitas ini kemudian mendapat hadiah Nobel juga 82. Kalau sudah mendapatkan fungsi yang didapatkan dari tadi Fourier transform itu untuk mendapatkan image baliknya sangat mudah. Ini bedanya CT scan dan MRI secara algoritma. Matematiknya sih jauh lebih gampang. Karena di sini ini signal yang diukur. Signal yang diukur itu berasal dari variasi medan magnet yang berbeda. Maka ini sendiri ini adalah hasil dari Fourier transform dari distribusi densitas material. Makanya ini merupakan fungsi hasil Fourier transform kan. Dan kalau ini di Fourier inverse Fourier transform, maka akan langsung mendapatkan densitas awalnya. Secara matematik jauh lebih mudah dari fisiknya. Itu mungkin secara umum tentang algoritma rekonstruksi untuk scan dan MRI. Ada satu dua pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rafli Nur Rahmadi dari Lembaga Riset Metodologi FWDK. Satu hal tadi dari awal sampai sekarang mungkin saya masih bingung gitu ya, tomografi itu, dan tadi tiba-tiba disuguhkan rumus integral, jadi saya agak pusing. Tapi intinya ada satu pertanyaan yang saya benar-benar ini mungkin penting ya buat saya dan teman-teman saya juga yang di sini. Jadi di kita itu kita belajar sistem iron making gitu Pak ya. Jadi sebenarnya ada satu hal misteri yang ingin kita ketahui gitu. Jadi kita di sini mempelajari yang namanya sistem pembuatan pengolahan besi baja, tapi dengan menggunakan gas furnace. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu proses dalam gas furnace itu seperti apa. Hanya tahu teori dengan gambar sekian-sekian. Jadi mungkin sekarang itu kita tahunya
di blast furnace itu kita tahu skematiknya itu adalah dengan pengaturan komposisi. Jadi kan ada pengaturan pellet, besi, bajanya. Jadi yang saya ingin tanyakan sebenarnya hal dasar instrumentasi gitu apabila diterapkan tomografi ini di blast furnace tadi Pak. Jadi yang saya bingungkan apakah harus memperhatikan faktor radiasi blast furnace-nya atau komposisinya. Jadi kan tadi Bapak bilang interaksi gelombang itu tergantung materialnya itu berinteraksi sama gelombang apanya juga. Jadi mungkin penjelasan yang saya butuhkan adalah sebenarnya instrumentasi dasarnya itu seperti apa gitu Pak. Kalau untuk dalam skala, jawabannya mungkin skalanya untuk mahasiswa Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang sebelumnya. Sebenarnya objeknya apa saja itu nggak masalah, baik itu turbin atau gas furnace. Cuman permasalahannya ada gelombang nggak yang bisa mampu menembus ke dalam, dan kemudian gelombang yang sudah menembus ke dalam itu mampu dideteksi lagi. Itu yang harus dilakukan pertama. Kalau gas furnace apa yang mungkin dilakukan? Kalau itu menggunakan X-ray, saya kira tidak visible. Itu pertama seberapa besar itu sumber X-ray-nya itu dilakukan, dan itu kalaupun itu bisa dilakukan, nggak ada orang yang mau melakukan, kan sudah kabur duluan kan, takut. Magnetik saya kira nggak mungkin juga. Itu kalau yang sebesar orang saya itu memerlukan 3 Tesla. 3 Tesla itu kekuatannya sama dengan 30 kali magnet bumi. 30 kali magnet bumi kan, itu 3 Tesla. Kalau untuk sebesar furnace seberapa besar harusnya? Berarti itu nggak mungkin dilakukan. Tapi mungkin juga furnace bisa ditembus kalau yang kecil itu dengan magnet, gelombang magnet yang frekuensinya lebih kecil, tetapi masih bisa menembus juga. Intensitasnya juga lebih kecil, lebih rendah. Kalau ada gelombang magnetik yang intensitasnya lebih rendah seperti itu, mungkin bisa dibuat hardware-nya itu lebih kecil. Jadi kalau membuat 3 Tesla untuk furnace, saya kira harus bikin reaktor nuklir. Itu nggak mungkin risetnya kan, dengan khusus itu saja perlu reaktor nuklir kan nggak mungkin. Tetapi kalau itu menggunakan medan magnet yang jauh lebih rendah, misalkan pakai permanen magnet bisa menghasilkan medan magnet juga, tetapi dia intensitasnya medan magnetnya rendah. Kalau medan magnet itu rendah, maka akan muncul yang disebut sifat nonlinear dari elektromagnetik. Jadi medan itu tidak rapi seperti tadi, perubahannya itu cukup tajam, tetapi sifatnya seperti hamburan begitu. Jadi medan magnetnya menghambur, masih bisa menembus, tapi itu menghambur. Kalau itu menghambur, ada problem lain lagi, problem nonlinearitas di dalam matematik. Nah, itu tidak cukup digunakan algoritma yang tadi dibahas, bisa dipakai algoritma yang tadi jenisnya seperti maksimisasi atau optimisasi. Itu mungkin dilakukan, itu basisnya ada probabilitas. Jadi bisa ditembus dengan medan magnet yang lebih rendah, tetapi algoritma matematiknya dari nonlinear. Bisa dilakukan kalau dengan menggunakan algoritma yang berbeda, tidak pakai algoritma yang tadi dibahas, karena itu sifatnya algoritma linear, baik untuk CT scan maupun MRI. Nah,
Kalau menggunakan itu berarti bisa ditembus dan bisa dianalisis. Furnish masih mungkin. Tapi nggak tahu apakah ini selevel untuk mahasiswa atau tidak. Tapi itu mungkin. Kalau dulu kan saya melewati mahasiswa juga. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk tiba di situ kan. Jadi level apa saja itu bisa dilewati dengan level mahasiswa. Saya kira nggak ada masalah itu juga. Mungkin kalau pakai itu, tapi saya kira problemnya nggak akan setajam hasil yang seperti CT scan atau MRI. Nah, itu nanti yang kita akan bahas di dalam algoritma untuk ICPT itu bagaimana pendekatannya akan berbeda. Tetapi image yang dihasilkan jadi agak blur. Kalau blur ya seperti kualitas image tadi ICPT itu tadi. Tapi untuk furnish mungkin cukup bisa dimanfaatkan juga lah. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang ingin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira dari kerja di BPT, sekarang lagi kuliah S2 di IPB jurusan Ilmu Komputer. Ya Pak, saya sangat tertarik dengan tadi salah satu proses rekonstruksi ya dengan Fourier transform. Cuman saya masih agak belum kebayang Pak, misalnya inputannya kalau misalnya saya belajar kan kebetulan kalau dari image Fourier transformnya itu adalah dari domain spasial yang bisa gambar yang dengan kita transform ke domain frekuensi yang lebih mudah lah dalam hal filtering, dalam hal karakterisasi misalnya itu objeknya seperti apa. Namun kalau di sini kan saya nggak bayanginnya di antara elektronikanya dan dengan ininya. Misalnya kalau yang tadi kan persamaan yang aljabar itu saya kebayang misalnya kita ingin mengetahui sesuatu objek misalnya ada yang ya saya tahu Bapak kan misalnya berarti dengan konduktivitas yang berbeda-beda ya. Misalnya ini nanti tergambar menjadi sebuah dari alat ke situnya itu inputannya apa sih Pak? Misalnya sehingga kan memang Bapak memilih tadi salah satu rekonstruksinya bisa menjadi lewat Fourier transform gitu. Kemudian yang tadi MRI, kan MRI dia tadi itu ada dia berarti yang pengukuran itu apa berdasarkan kan tadi ada dia GX, GY, GZ itu sebagai suatu pengukur gitu bukan Pak? Misalnya kan tadi kata Bapak tidak perlu mengubah dalam arti memutar kalau misalnya biasanya memutar objek itu dengan cara memutar. Kalau misalnya dengan mengganti medan magnetnya, nah itu apa yang mestinya dengan itu tuh apa yang berubah? Apakah pengukuran yang tadi yang ada koin-koinnya itu ya Pak? Apakah itu yang nanti mensensoring atau mengukur apa yang berubah di situ gitu Pak? Dari itunya kan kata Bapak seolah sih ngebayangin kayak sekali gitu Pak. Kan tadi ada WNO, gamma, WNO, apa di situ ada perubahan? Maksudnya ada perubahan scaling atau apa gitu dengan perubahan itu kita bisa tahu secara tiga dimensi dari objek tersebut gitu Pak. Ya. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin membingungkan bagaimana kita berpikir secara spasial dan berpikir secara frekuensi. Itu domain kalau kehidupan kita secara dalam kehidupan sehari-hari kan itu domain spasial kan. Nah, domain spasial itu kalau kita mengukur yang diukur sama dengan aslinya itu adalah sensor. Sensor suhu di titik tertentu kita akan langsung dapatkan gitu. Nah, kalau kita domain frekuensi untuk mengukur suhu sekian itu bukan langsung keluar, tapi yang diukur frekuensi sekian itu berkorelasi dengan suhu berapa. Jadi itu kalau diukur signalnya, yang diukur frekuensinya. Nah itu baru kemudian dikonversi balik menjadi suhu. Itu istilahnya seperti begitu. Nah, instrumentasi sensor itu menggunakan sensor titik. Itu adalah berada pada domain spasial.
Kalau kita mengukurnya adalah misalkan terjadi perubahan, misalkan suhu itu bisa dirubah menjadi signal, itu kita bisa mengukur frekuensinya. Nah, kemudian dari ukuran frekuensi itu dikonversi menjadi suhu. Itu yang dilakukan oleh MRI. Jadi MRI itu material, misalkan densitas atom hidrogen. Densitas atom hidrogen itu dibuat supaya atom hidrogen itu memancarkan frekuensi radio. Untuk membuatnya, pertama dipapari dengan gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi. Kemudian dikirim gelombang radio. Setelah itu akan terjadi eko, pantulan gelombang radio juga. Maka jadi gelombang radio yang dipantulkan itu akan tergantung seberapa banyaknya densitas atom hidrogen di situ. Nah, itu berarti kan atom hidrogen bisa berkorelasi dengan signal yang diukur kan. Nah, sekarang kalau di MRI yang diukur frekuensinya. Frekuensi signal itu berkorelasi dengan seberapa banyak atom hidrogen di situ. Nah, kalau frekuensinya diukur, kemudian diinversi dari domain frekuensi ke domain spasial densitas. Itu adalah proses Fourier transform. Nah, sekarang CT scan. CT scan itu berada pada posisi antara domain spasial dengan domain frekuensi. Jadi dia separuh. Jadi karena itu menggunakan titiknya kan nggak diukur langsung kan, yang diukur bayangan titik. Nah, itu mengukur bayangan titik itu adalah proses setengah jalan dari Fourier transform dari domain spasial ke domain frekuensi. Nah, itu secara matematis perlu dilakukan dulu setengah jalan itu supaya sampai full ke domain frekuensi, baru kemudian dibalikkan. Itulah yang dilakukan untuk sensor titik, CT scan ataupun MRI. Kalau untuk melakukan tadi setengah jalan sampai full itu kan perlu dilakukan scanning keseluruhan, perlu diputar. Kalau itu untuk mendapatkan full. Setelah full baru kemudian diinversi balik. Kalau MRI cukup dirubah medan listriknya, frekuensinya akan berubah. Itu berarti akan mendapatkan seluruh spektrum dari frekuensi yang diperlukan. Itu langsung bisa dikonversi. Masih kebayang atau makin bingung? Nanti bisa dicek lebih. Kalau sampai di sini mata kuliah di medical imaging di UI diberikan satu tingkat lagi, itu sampai karena itu programming, coding. Jadi kalau misalkan ingin lebih dalam bisa ngambil kuliah saya di UI. Itu bisa diambil dari universitas yang mana juga, itu nggak masalah. Baik, terima kasih kepada Dr. Wasito atas materi sesi kedua tentang tomography image reconstruction plus MRI. Berikutnya nanti akan ada sesi ketiga dan keempat, detail tentang PCVT design. Tapi sebelumnya kita break dulu sekitar 1 jam dari sekarang untuk makan siang dan sholat. Mohon kerjasamanya untuk kembali tepat pada pukul 13.30 untuk lebih mengefisienkan waktu. Terima kasih atas perhatiannya.